Makanya begini Bapak Ibu Saudara, ukuran sukses buat dunia adalah berapa banyak orang yang melayani kita. Itu ukuran sukses buat dunia. Tetapi tidak ukuran sukses buat anak Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Jadi ukuran sukses kita itu sebagai orang percaya, berapa banyak yang kita layani. Ya, nah beda dengan ukuran sukses orang dunia. Orang dunia itu berapa banyak orang yang melayani kita, itu menunjukkan bahwa kita itu sukses, kita itu luar biasa. Tetapi tidak di hadapan Kristus, gitu loh ya. Nah selanjutnya bahwa memang sih tidak bisa dipungkiri bahwa hampir setiap hari kita akan bersentuhan dengan uang, ya, di mana kita bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan keputusan yang berkaitan dengan uang, lalu juga pengeluaran yang sifatnya rutin, baik yang kecil maupun yang besar, bahkan yang yang insidental, ya kan? Itu pun juga berkaitan dengan uang, gitu. Makanya salah satunya juga kemarin berkaitan dengan keadaan saya, ini cuma sharing saja, ya kan? Saya harus CT scan, ya kan? Persoalannya itu CT scan itu bukan obat, ya. CT scan itu untuk mengetahui, gitu, untuk mengetahui di mana posisi kristal itu sendiri, gitu kan? Kalau nggak dibilang batu, ada 2 mili lah, gitu. Tapi puji Tuhan, saya sudah sembuh. Tapi kan persoalannya CT scan itu agak mehong buat saya. Sekali CT scan itu sama kayak MRI. Aduh, saya pikir itu kan bukan obat. Kalau harganya segitu buat obat nggak apa-apa gitu kan. Itu hanya untuk mengetahui. Belum obatnya lagi. Saya pikir wow. Tapi ya itulah. Artinya hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang saya katakan sebagai insidensial, ya kan. Yang mana kita harus mau tidak mau gitu mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya tidak di dalam rencana kita, namun ya seperti itu akhirnya apa? Berkaitan dengan uang juga gitu. Nah, Bapak Ibu saya dalam Tuhan, memang ini menjadi masalah yang bahkan masalah keuangan ini menjadi masalah yang sangat signifikan berkaitan dengan apa? Perceraian. Banyak rumah tangga bercerai juga gara-gara masalah keuangan gitu. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan malam hari ini kita belajar apa sih yang menjadi sudut pandang modern, apa yang menjadi sudut pandang dunia berkaitan dengan uang, ya. Ingat bahwa dalam sudut pandang dunia, uang itu adalah pusat hidup, ya, pusat kehidupan, ya. Lalu juga dalam sudut pandang dunia bahwa uang itu adalah yang menentukan kebahagiaan, ya. Ini pandangan-pandangan dunia, ya, supaya kita bisa melihat jangan-jangan kita sudah terkontaminasi dengan pandangan ini. Gitu loh, ya kan? Kita menganggap bahwa dunia itu adalah sebagai pusat kehidupan, uang itu sebagai pusat kehidupan dalam hidup kita. Uang itu adalah merupakan sebuah penentu kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, kira-kira seperti itu. Dan yang mana uang ini dikatakan oleh konsep dunia bahwa itu yang akan memberikan kepuasan. Ya, kalau orang banyak uang itu pasti akan puas. Saya ingat betul dalam share pada tahun-tahun sebelum ini, ya kan, dalam peristiwa COVID, di mana mungkin kejadiannya di Malaysia atau di luar negeri lah, ya, pokoknya intinya ketika orang yang satu koper apa itu yang dia buang uangnya itu, kenapa? Karena papanya meninggal, nggak bisa diatasi masalah COVID itu. Ketika dia minta tolong untuk para medis menangani supaya papanya sembuh, tapi akhirnya tidak bisa dan papanya meninggal, dia hambur-hamburin itu uang. Artinya kekayaan yang dia miliki selama ini yang dalam bentuk uang itu akhirnya tidak bisa memberikan nyawa tambahan kepada bapaknya. Ya, nah itu yang terjadi. Bahkan juga di Italia kalau nggak salah juga seperti itu, ya. Dan itu yang memang menjadi konsep atau sudut pandang dunia tentang uang, bahwa uang itu akan memberikan kepuasan, ya. Dan uang itu atau kekayaan itu merupakan jaminan masa depan, ya. Nah ini yang menjadi sebuah pandangan-pandangan daripada dunia, ya. Dan apa yang juga kita lihat bahwa rasa cukup itu digantungkan kepada seberapa besar jumlah kekayaan yang kita miliki, gitu loh. Makanya si ini bilang bahwa kalau dia punya uang sekian, dia mau tambah lagi dengan 0, sekian. Kalau dia punya sekian, dia akan tambah lagi 0, sekian, 0, sekian. Itu memang konsep dunia, gitu. Bagaimana meraup dan mencari uang sebanyak-banyaknya, ya. Nah, inilah hal-hal yang menjadi apa yang menjadi pandangan dunia tentang uang. Nah, sekarang apa sih yang menjadi sudut pandang Alkitab, ya, tentang uang?
Yang pertama bahwa Alkitab berkata baik dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 15, berjaga dan waspada terhadap ketamakan. Saya sampaikan beberapa ayat ini, ya kan. Lalu juga Alkitab jelas katakan carilah dulu kerajaan Allah, ya kan, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu, ya. Matius 6 ayat 33. Lalu Alkitab juga katakan bahwa orang yang mencintai uang dan kekayaan itu tidak akan pernah puas. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang ke-10. Dan juga bahwa apa yang menjadi 1 Timotius pasal 3:3 dikatakan bahwa kepala keluarga yang baik itu bukanlah hamba uang, ya. Ini yang Alkitab katakan. Dan juga dikatakan di dalam Filipi 4 ayat ke-11 bahwa rasa cukup itu adalah sebuah hasil daripada proses pembelajaran hidup kita, ya. Jadi rasa cukup yang ada dengan apa yang kita terima sebagaimana berkat Tuhan di dalamnya, ya kan, itu yang menjadi hal-hal yang berkaitan dengan firman Allah mengatakan demikian, ya, sebagai bentuk kedewasaan kita, di mana kita bisa melihat uang bukan sebagai hal yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, itu sebabnya di mana dalam kebenaran firman Tuhan di sini jelas bahwa apa yang menjadi hal yang harus bisa kita lakukan di dalamnya, ya. Dalam prinsipnya bahwa bicara tentang keberadaan daripada uang ini sendiri, di mana kita tahu bahwa berkaitan dengan 1 Timotius 6 tadi ayat 10 bahwa hidup kita ini adalah bukan sekedar untuk memburu uang, ya. Hidup kita ini bukan hanya sekedar untuk mencari uang, ya. Dan ini yang menjadi masalah dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kadangkala mereka tidak merasa cukup dengan apa yang ada, dan itu yang menjadi persoalan. Makanya kalau kita kembali ke dalam konteks 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 bahwa siapa sih sebenarnya disebut sebagai hamba uang itu? Adalah mereka yang selalu memburu tentang hal-hal tersebut berkaitan dengan uang, ya kan? Lalu yang kedua akhirnya nggak punya waktu untuk Tuhan, baik untuk berdoa, baik untuk membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena ia mencari uang lebih daripada mencari Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita sudah masuk dalam kategori sebagai hamba uang, ya. Kita renungkan saja gitu loh, bahwa keberadaan kita ini sampai sejauh ini, apakah kita selalu memprioritaskan uang dibandingkan dengan Tuhan, ya. Selanjutnya bahwa yang saya katakan tadi, sebagaimana konsep dunia menyatakan bahwa uang itu penentu kebahagiaan hidup. Uang itu adalah penentu kepastian masa depan. Padahal tidak demikian, ya Bapak Saudara, bahwa masa depan kita itu ada di tangannya Tuhan, gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan iman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita menganggap uang itu sebagai penentu kebahagiaan sehingga kita bisa ribut hanya gara-gara uang yang terbatas seperti itu, gitu. Bisa bertengkar hebat karena masalah uang yang terbatas. Padahal di dalamnya bukan itu yang menentukan kebahagiaan, ya kan? Nah, selanjutnya juga adalah bicara tentang kekhawatiran, Bapak Saudara, ya. Sampai sejauh ini ada banyak orang-orang yang khawatir tentang apa yang menjadi keadaan pandemi COVID-19 ini yang akan terus berlangsung tentunya, saya percaya, karena hitung-hitungannya secara hitungan awam lah buat saya, ya, bahwa berapa triliun yang sudah dibangun untuk memfasilitasi baik rumah sakit maupun juga fasilitas-fasilitas lain yang berkaitan dengan COVID-19 yang ada. Tentunya tidak semudah itu lalu mengatakan bahwa COVID sudah selesai, ya kan? Istilahnya cuan belum kembali, kan begitu. Jadi akan ada lagi nanti kita akan ketemu dengan informasi baru, ya kan, seperti yang sudah didengung-dengungkan akan adanya yang namanya neocov, ya kan, setelah Omikron, kan seperti itu, ya. Makanya Sule bilang anaknya udah disuruh pulang, sekarang mamanya yang datang, ya kan, ada Omikron gitu, jadi mamanya Omikron kan, gitu kan. Setelah omnya Omikron, sekarang ada uminya mamanya yang datang gitu. Tapi ya itu yang saya coba baca bahwa akan ada yang namanya neocov yang dari virus dari kelelawar, ya kan, tetapi dia masih antara binatang ke binatang, tetapi itu akan lebih dahsyat. Nah, yang saya cuma pikir secara logika sederhana gini, orang belum ketemu dengan apa yang menjadi
anti daripada Delta maupun Omikron. Kok sekarang orang udah bisa ketemu lagi atau para ahli kedokteran ini menemukan bahwa sudah ada virus baru yang akan siap menyerang. Kan berarti kan artinya seolah seperti dipersiapkan gitu loh. Nah, itu sebabnya saya katakan, jadi kondisi-kondisi ini yang sudahlah bicara tentang usaha kita, pekerjaan kita, ya kan, itu tentunya tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dalam kesempatan ini pun juga dalam panggilan saya ketika memasuki tahun yang baru ini cuma sharing, ya, di mana ketika saya harus mengambil keputusan ini. Jadi kalau Bapak Saudara kan tahu kan ini kan kita saudara kan di PDPK ini. Jadi waktu lalu kan saya ada di Glow yang ada di Season City, ya kan begitu dengan segala fasilitasnya, ya. Tetapi dalam kesempatan memasuki tahun yang baru, saya mengambil keputusan untuk membuka pengembalaan sendiri, sehingga akhirnya saya harus keluar, ya kan. Tidak mudah dalam situasi seperti ini, yang mana saya sepakat dengan istri, ya, setelah saya buka angka ini maksudnya bukan mau bilang apa ya, tapi itu yang saya lakukan. Saya setiap bulan 30 juta, Bapak Saudara, dengan fasilitas rumah, tapi saya tinggalin itu semua. Apakah ada yang lebih besar? Buat saya tidak. Saya lebih kepada saya mau cinta Tuhan, gitu loh. Sehingga itu yang saya, orang banyak yang bilang, teman saya bahkan gila lu katanya begitu, mencari duit di mana seperti itu dan sebagainya. Saya bilang ya ini bicara calling, ini bicara panggilan. Buat saya nggak rasa nyaman aja gitu dengan apa yang ada yang saya miliki, karena buat saya seperti burung di sangkar emas. Saya bilang burung di sangkar emas itu juga toh akan mati, ya kan begitu kan. Jadi artinya saya lebih baik mati ketika saya ada di dalam natur saya gitu loh. Naturnya burung kan ya bebas gitu loh, dia bukan di sangkar yang penting gitu. Mau sangkarnya dari berlian sekalipun, naturnya nggak begitu. Naturnya dia adalah burung yang lepas, yang bebas gitu di dalam menikmati apa yang menjadi kebahagiaan yang Allah berikan dalam kehidupannya. Nah, itu yang terjadi gitu. Jadi ketika saya ambil keputusan itu, memang sesuatu hal yang tidak mudah dengan 3 anak saya yang masih sekolah gitu. Tapi buat saya sampai sejauh ini, Tuhan adakan dan Tuhan cukupkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Artinya begini, jangan khawatir lah masalah uang. Ya, ingatlah bahwa bicara tentang kebutuhan kita, ya saya prinsipnya seperti Tuhan, masa burung di udara aja Tuhan pelihara kok gitu kan. Artinya dengan hal-hal seperti ini menjadi keputusan saya, itu saya tahu bahwa bukan sesuatu yang berangkat dari emosional semata, ya, tetapi ini dari pergumulan dan doa yang ada, dan saya enjoy dengan keadaan seperti ini gitu. Jadi ini juga adalah bicara tentang penekanan saya, jangan khawatir deh gitu dengan hal uang yang Bapak Ibu Saudara dapatkan, yang Bapak Ibu Saudara terima. Mungkin saat ini dengan apa yang menjadi keadaan ini, sehingga salary Bapak Ibu Saudara itu mungkin dikurangi dan sebagainya, bahkan pendapatan yang ada pun tidak seperti sebelum pandemi, ya kan, it's okay gitu, ya kan. Tetap aja jangan takut dan jangan khawatir.